Apakah makan kurma itu menyebabkan atau membuat gula darahnya naik? Ramadan katakanlah atau puasa itu, apakah dia bisa dijalani oleh orang-orang yang kena mager segala macam seperti itu? Sebenarnya kalau dia sudah ikhlas lillahi ta'ala nggak ada masalah. Justru malah puasa itu obatnya. Asupan ya, nutrisi yang bagus banget ya buat orang-orang yang kena mah itu yang bisa mereka konsumsi, baik itu di mana di saat berbuka ataupun sahur itu adalah eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dua pertanyaan Pak Ustaz, materinya sangat baik dan itu betul-betul juga membuat kita sadar bahwa sehat itu seperti ini sebenarnya. Jadi dua pertanyaan. Pertama, apa saran Bapak untuk orang yang berpenyakit MAH atau GERD seperti saya ini? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa pada saat puasa itu nafas atau mulut kita itu bau? Padahal kami orang kantor itu banyak ketemu orang, banyak berinteraksi dengan orang, sehingga itu mungkin sedikit mengganggu. Nah, apakah ada saran minimal mengurangi bau napas itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya baik, saya jawab aja dulu ya. Yang pertama saya jawab secara keimanan dulu ya, secara kepatuhan, karena memang kutiba alaikumusiyam kan Allah wajibkan. Kalau sudah bahasa wajib itu Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran, maka seluruh sel-sel tubuh kita itu pasti akan patuh dan manut sejadi-jadinya. Itu kuncinya. Makanya innamal a'malu binniyat itu menjadi salah satu kaidah hadis yang paling utama. Bahkan ulama menyebutkan itu semua amalan itu kalau niatnya sudah benar, maka pasti jasad itu akan ngikut. Ya, kalau Bapak tanya sekarang misalkan, berarti kalau Ramadan katakanlah atau puasa itu, apakah dia bisa dijalani oleh orang-orang yang kena mager segala macam seperti itu? Sebenarnya kalau dia sudah ikhlas lillahi ta'ala nggak ada masalah. Justru malah puasa itu obatnya. Ya, itu yang pertama. Tapi memang ada beberapa menyebutkan orang-orang yang punya luka, ya lambungnya itu luka, ya kan gitu kan, ulkus segala macam itu memang kita perlu sedikit treatment sebenarnya ketika puasa tadi untuk bahasa saya itu menutupi lukanya. Nah, gitu. Sehingga nanti mungkin bisa jadi di sahur ya atau berbuka itu dia sudah mulai mengkonsumsi makanan-makanan yang sifatnya bisa menenangkan itu. Dengan kaidah niat yang benar tadi sebenarnya insya Allah kan tidak ada masalah. Contoh apa misalkan? Salah satu asupan ya, nutrisi yang bagus banget ya buat orang-orang yang kena mah itu yang bisa mereka konsumsi, baik itu di mana di saat berbuka ataupun sahur itu adalah kolagen. Kolagen. Ya. Kolagen itu dapatnya dari mana? Banyak, dari ceker ayam bisa. Jadi nanti bapak suruh ibunya nanti bikin sup ceker ayam. Ya, airnya diminum, cekernya nggak usah. Airnya itu, ya. Nah, itu banyak kolagennya itu yang pertama. Atau kalau enggak bisa pakai kaldu, ya sup kaldu isinya air doang dari tulang. Sekarang udah banyak yang jual tuh, ya. Atau bisa juga minum, juga bisa pakai rumput laut sama kolang-kaling, ya. Itu juga bagus tuh. Ya nanti kalau bikin, jadi sebenarnya ibu-ibu ya, jamaah sekalian kalau mau bikin minuman-minuman selama Ramadan itu, kalau mau nggak banyak, bahkan murah meriah tapi sehatnya minta ampun, itu pakai air kelapa tua aja. Kan dibuang-buang tuh air kelapa tua. Ya daripada Anda bikin sirup, mendingan pakai air kelapa tua. Air kelapa tua itu Anda campurkan sama madu, campurkan kolang-kaling, campurkan lidah buaya, campurkan rumput laut, campurkan tape, jadi itu barang. Kasih garam sedikit, kasih madu sedikit, sudah selesai. Itu mengenyangkan, sangat mengenyangkan, karena isinya serat semua. Ya, seperti itu. Itu bisa diminum. Jadi nanti waktu berbuka, waktu sahur, ya, itu Bapak minum itu. Ya, sup kaldu tulang tadi, ya, sekitar ya kalau bisa minum 100 cc bagus banget ya. Kalau boleh nggak saya nggak minum sama sekali? Boleh kalau Bapak sudah tenang, setenang-tenangnya hatinya bahwa emas saya bahkan lambungnya diajak ngobrol kalau bahasa saya gitu loh
tenang ya, kita mau puasa nih gitu loh. Tenanglah dia. Biasa begitu. Makanya saya justru malah sering mendapatkan orang-orang yang mager itu justru malah Ramadan bener malah lambungnya itu. Karena makannya bener kan. Dan dia sudah dikondisikan untuk tidak makan, ya, dikondisikan untuk begitu. Sebabnya sahur itu sebenarnya seperti perintah ya kepada asam lambung untuk jangan terlalu banyak mengeluarkan asam lambungnya. Karena nggak ada makanan gitu loh. Makanya kata Nabi dalam sahur itu terdapat keberkahan. Kalau bicara kebarokan itu kan luas sekali. Salah satu buat tubuh kita itu seperti dia dikasih tahu sinyal bahwa ini nggak ada makanan lagi sampai ke buka puasa. Itu bisa juga pakai gamat juga bisa. Gamat juga bisa. Itu juga banyak kolagennya. Atau apalagi misalkan kalau apa ya bisa pakai sarang walet kalau ada. Itu juga kolagennya bagus ya. Cuman dia bagus di cuman tidak bagus di kantong aja. Segini 100.000. Ya, tapi bagus itu. Itu kurang lebih gambarannya Pak ya. Nah, makanan-makanan yang sifatnya sudah kita mulai curiga nggak usah makan. Ya, sebenarnya paling gampang orang mah itu makan apa? Ubi-ubian. Itu paling top itu, paling mudah ya. Maksudnya buat dicerna juga dengan serat segala macam. Itu yang pertama. Berkaitan dengan bau mulut orang berpuasa. Sebenarnya ilustrasi dalam syariat itu adalah bahwa Allah itu ya menyukai bau mulut orang berpuasa. Aslinya memang karena tidak ada makanan yang keluar itu kan gas semua. Tapi itu lebih disukai Allah, gitu kan? Kalau kita misalkan harus berhubungan dengan orang segala macam, ngomong segala macam, ya nggak apa-apa. Asal jangan ketemu gini aja, langsung kan nggak deket-deket kan nggak kerasa itu. Ya, sehingga itu tuh kalau saya ya tidak terlalu saya sarankan untuk apalagi menggunakan mouthwash. Ngapain? Justru malah yang begitu itu disukai oleh Allah. Ngapain kita ubah-ubah? Ya, ilustrasinya kan bau kasturi kata hadisnya kan begitu kan. Tapi aslinya kan nggak bau kasturi seperti itu. Itu analogi, tapi bagi Allah bau orang berpuasa mulutnya itu tuh lebih wangi daripada kasturi. Karena Allah mencintai puasanya itu gitu loh. Jadi nggak usah diubah-ubah kalau saya. Ya, jadi misalkan kita semprot-semprot, apalagi nggak jelas gitu kan, pakai kumur-kumur wash, nggak usah. Apalagi beberapa mouthwash itu ada alkoholnya pula. Ya, odol pun juga sama. Jadi kalau saran saya, kalau tetap mau ini dijaga, pakai siwak aja. Tapi untuk kali ini jangan ditelen. Habis siwakan, dibuang aja. Ya, karena kan kemakan nanti siwaknya gitu kan. Makanya beberapa ulama tetap membolehkan bersiwak ya ketika berpuasa itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk ibu-ibu silakan bagi yang ingin bertanya. Ya, untuk ibu yang jilbab merah, silakan panitia untuk diberikan mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bisa ketemu langsung dengan Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini sedikit saat dengan tadi Bapak yang pertama dengan penyakit mah, alhamdulillah sudah terjawab. Saya punya masalah dengan kurma dan diabetes. Diabetes itu bagaimana orang yang punya penyakit diabetes dengan mengkonsumsi kurma. Itu satu. Terus kedua, susu kurma yang saya pernah dengar, susu dengan buah itu memberikan efek yang tidak baik. Ini minta diperjelas lagi yang sohehnya itu bagaimana. Kemudian saya juga pernah membaca hati-hati kamu terhadap, kata Rasulullah, hati-hati kamu terhadap angin merah dan darah hitam. Apa yang maksud dengan darah hitam? Kemudian apakah darah hitam ini yang dialami oleh ibu saya Oktober lalu yang membawa kematiannya? Dari 3 hari sebelum kepulangannya tuh muntah dan keluar kotoran yang berwarna hitam hingga mengiringi kepergiannya. Minta diperjelas untuk hal ini, Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Baik, bismillah. Jadi yang pertama mengenai kurma ya. Kurma dan diabetes, dan ini mungkin sampai sekarang dan sampai detik ini masih menjadi pertanyaan yang mendominasi, khususnya bagi orang diabetes, apakah makan kurma itu menyebabkan atau membuat gula darahnya naik.
Jadi jawabannya banyak ya. Kalau ditanya apakah bisa membuat gula darah naik, bisa. Pasti bisa karena gizi kurma kan gula. Apalagi beberapa jenis kurma yang memang gulanya tadi tinggi tuh, kayak sukari itu misalkan. Tapi yang saya pernah baca justru malah dalam satu penelitian justru malah kayak kurma ajwa begitu tuh awalnya memang naik dia, tapi dia turun lagi dia. Awalnya naik gitu. Ya, awalnya kemudian turun lagi. Sehingga sebenarnya kalau ditanya apakah kurma itu menyebabkan diabetes, ya jelas tidak. Dengan catatan dia tidak berlebihan, itu yang pertama. Yang kedua, justru malah yang menyebabkan diabetes atau mungkin penyakit kencing manis itu sebenarnya bukan gula dari produk-produk asli dan alami kayak begitu, justru malah gula olahan, tepung-tepung gula gitu seperti itulah. Ya. Jadi ini sebenarnya nggak ada masalah. Ya. Jadi bolehkah misalkan orang diabetes makan kurma waktu Ramadan, gitu kan? Jawaban saya tergantung tingkat kecemasan Anda waktu makan itu. Itu dia. Biar gampang jawabnya. Soalnya gimana? Soalnya kalau Anda makan kurma satu, tapi curiganya kita, was-wasnya kita, katakanlah satu itu misalkan 10 gram misalnya ya. Kurmanya cuma satu, isinya 10 gram, tapi curiganya, was-wasnya, cemasnya, itu 1 kilo, mendingan nggak usah. Ini nggak usah. Karena dia akan berefek sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tapi kalau kita yakin di sini ada barokah segala macam, insya Allah aman. Apalagi makannya juga nggak banyak-banyak. 1, 2, insya Allah aman. Apalagi dimakan waktu-waktu yang kita bisa beraktivitas. Ya, karena banyak sekarang itu beredar kan beberapa kaidah-kaidah untuk membuat gula darah itu tidak mengalami sugar rush atau glucose spike pasca kita makan gula olahan. Jadi misalkan Bapak Ibu yang nggak bisa ninggalin gula pasir, silakan. Nggak bisa ninggalin tepung terigu, silakan. Nggak bisa ninggalin apa lagi tuh? Ya gula pasir, tepung terigu gitu kan. Nah maka jawabannya supaya itu katakanlah tidak menimbulkan lonjakan gula setelah dimakan, maka banyak cara. Ya, yang pertama adalah minum cuka sebelumnya. Cuka apel, cuka madu, cuka nangka, pokoknya cuka. Sebelum itu. Ya, nanti tanya lagi tuh kalau mah gimana kan gitu kan. Ini saya jawab normatifnya dulu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Sebelum Anda minum itu, sebelum makan itu Anda makan serat dulu. Ya. Jadi urutannya kalau mau makan itu supaya tidak terjadi beban yang berat di tubuh gara-gara glukosanya atau gulanya naik, urutannya ya. Tapi kalau mau kerjakan mungkin bagi orang Indonesia agak ribet. Jadi misalkan di piring kita itu ada nasi, ada sayur, ada protein, daging apa segala macam gitu kan. Yang dimakan pertama kali sayur dulu. Ya kan? Yang kedua proteinnya, yang ketiga baru nasinya. Kan ribet kan? Sebab bisa kita makan apa? Campur semua kan. Ubek-ubek pakai tangan gitu kan makan. Tapi kalau mau nggak terjadi itu tadi, glucose spike tadi itu, urutannya kayak begitu. Jadi kalau saya sekarang makannya kadang-kadang modelnya kayak begitu dan ternyata memang badan tuh asik banget. Ya. Jadi terakhir itu kalau makan nasi pun nggak banyak-banyak gitu kan. Nasi nggak banyak-banyak. Pun kalau ada nasi itu kita kasih sambal lah sedikit. Ya. Nah kembali ke pertanyaan tadi, itu kan berarti boleh nggak orang diabetes makan kurma? Boleh kalau saya. Tapi jangan berlebihan. Bahasa saya itu kalau mau tetap pengen itu tanpa tadi beban emosionalnya itu berlebihan, ya makan aja. Ya, toh data yang menyebutkan yang saya baca juga, kalaulah dia naik nanti turun lagi tuh gulanya. Atau kalau enggak kurmanya dikasih tadi butter itu, kasih butter atau kasih keju itu bisa, ya enggak tinggi banget ya setelah makan itu. Jadi relatif aman buat badan itu.